di level tingginya harga energi dan pangan global, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, dan masih ketatnya pasar tenaga kerja, terutama di Amerika Serikat dan Eropa. Sejalan dengan tekanan inflasi yang melandai, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya, dengan suku bunga diperkirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023 yang sering dikenal dengan higher for longer. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda, sehingga berdampak pada meningkatnya aliran modal global ke negara berkembang, emerging market. Sejalan dengan itu, tekanan pelemahan nilai tukar di negara berkembang, emerging market, juga berkurang. Di dalam negeri, perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut, didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan bias ke atas dalam kisaran 4,5 sampai 5,3%. Didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terus berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5 sampai 5,3%. Sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan pemberlakuan pembatasan kebijakan masyarakat PPKM. Investasi juga diperkirakan akan membaik, didorong oleh membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk penanaman modal asing PMA, serta berlanjutnya penyelesaian proyek strategis nasional. Ekspor diperkirakan tumbuh lebih rendah akibat melambatnya ekonomi global, meskipun akan termoderasi dengan permintaan dari Tiongkok. Berdasarkan lapangan usaha, prospek sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, informasi dan komunikasi, serta konstruksi diperkirakan tumbuh cukup kuat, didorong kenaikan permintaan domestik tersebut. Sementara secara spasial, secara perwilayahan, pertumbuhan ekonomi yang kuat diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seiring dengan perbaikan permintaan domestik. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, surplus transaksi berjalan diperkirakan dalam kisaran 0,4 sampai 1,2% dari PDB dan melebihi defisit yang terjadi di transaksi neraca modal dan finansial yang disebabkan oleh ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2022 tetap tinggi, yaitu 137,2 miliar dolar Amerika Serikat. 137,2 miliar dolar Amerika Serikat setara dengan pembiayaan 6 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Tingkat cadangan devisa ini jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pada tahun 2023, neraca pembayaran Indonesia diperkirakan akan tetap baik dengan transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB.
Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan akan mencatat surplus, didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk penanaman modal asing PMA maupun investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional. Hal ini terindikasi dari aliran modal asing yang masuk kembali ke pasar keuangan domestik memasuki awal tahun 2023. Hingga 17 Januari 2023, investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Rupiah pada awal tahun 2023 mengalami apresiasi, yaitu sampai dengan 18 Januari 2023 menguat 3,18% secara point to point dan 1,2% secara rata dibandingkan dengan Desember 2022. Penguatan rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina 2,08% point to point year to date, Malaysia 2,04% point to point year to date, dan India 1,83% point to point year to date. Penguatan tersebut didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik, dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Ke depan, faktor-faktor fundamental ini mendasarkan kepada perkiraan Bank Indonesia bahwa nilai tukar rupiah ke depan akan terus menguat, sejalan dengan prospek ekonomi yang semakin baik dan karenanya akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang import, imported inflation, terus diperkuat dengan operasi moneter falas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit falas dari devisa hasil ekspor DHE sesuai dengan mekanisme pasar. Inflasi menurun lebih cepat dari yang diperkirakan. Inflasi indeks harga konsumen pada akhir 2022 tercatat sebesar 5,51% year on year, jauh lebih rendah dari perakiraan sesuai dengan konsensus forecast, yaitu 6,5% year on year pasca penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi pada September 2022. Demikian pula, inflasi inti tercatat rendah pada akhir 2022, yaitu sebesar 3,36% year on year, jauh lebih rendah dari perakiraan Bank Indonesia sebesar 4,61% year on year pasca penyesuaian harga BBM pada September 2022. Penurunan inflasi IHK dan inti yang lebih cepat dari perakiraan tersebut sebagai hasil koordinasi yang sangat erat antara pemerintah dan Bank Indonesia melalui respon kebijakan moneter Bank Indonesia yang front-loaded, preemptive, dan forward-looking, didukung dengan pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak atau volatile food melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP dari pusat dan daerah yang terus diperkuat dan secara massal. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti akan tetap berada dalam kisaran 3 ± 1% pada semester 1 2023 dan inflasi indeks harga konsumen IHK akan kembali
ke dalam sasaran 3 plus minus 1% pada semester 2 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat respon kebijakan moneter serta terus berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut. Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pada Desember 2022, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga tetap tinggi, yaitu mencapai 31,2% dan meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,42%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan stand kebijakan likuiditas yang akomodatif yang terus ditempuh oleh Bank Indonesia. Likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit M1 dan dalam arti luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 9,5% year on year dan 8,3% year on year. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas yang tetap terjaga. Suku bunga perbankan mengalami kenaikan secara terbatas dan tetap kondusif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Di pasar uang, suku bunga Indonesia pada 18 Januari 2023 secara keseluruhan dibandingkan dengan level akhir sebelum kenaikan BI 7 reverse repo rate di bulan Juli 2022 mengalami kenaikan 222 basis point menjadi 5,02%. Sejalan dengan kenaikan BI 7 reverse repo rate dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Imbal hasil SPN tenor jangka pendek meningkat 55 basis point, sedangkan imbal hasil SPN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Desember 2022 tercatat 3,97% atau meningkat 108 basis point dibandingkan dengan level Juli 2022. Sementara itu, suku bunga kredit pada bulan Desember 2022 tercatat masih relatif rendah 9,5% atau meningkat tipis sebesar 21 basis point dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi oleh longgarnya likuiditas perbankan, termasuk juga karena dukungan kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif makroprudential berupa pengurangan giro wajib minimum bagi bank-bank yang menyalurkan kredit kepada 46 sektor prioritas dan kepada sektor inklusif termasuk UMKM dan kredit usaha rakyat. Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Intermediasi perbankan pada 2022 terus meningkat dan diperkirakan berlanjut pada tahun 2023. Pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2022 tumbuh relatif tinggi, yaitu 11,35% year on year. Lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 5,24% year on year. Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi merata pada seluruh sektor ekonomi dan seluruh jenis kredit, terutama kredit investasi dan kredit modal kerja. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan pada Desember 2022 yang bahkan lebih tinggi, yaitu sebesar 20,1% year on year.
lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 6,6% year on year. Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut dan tercatat tinggi, khususnya penyaluran kredit usaha rakyat KUR yang tumbuh tinggi sebesar 29,66% year on year. Perbaikan intermediasi perbankan tersebut didukung oleh sisi penawaran kredit sejalan dengan likuiditas perbankan yang memadai, suku bunga kredit yang masih tetap rendah, serta standar penyaluran kredit pembiayaan yang longgar. Permintaan kredit juga meningkat sejalan dengan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang membaik, yang mendorong kenaikan permintaan pembiayaan. Kedepan, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makrobudensial yang akomodatif, inklusif, dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan kredit pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas yang belum pulih, kepada kredit UMKM, kepada kredit usaha rakyat KUR, dan kredit pembiayaan hijau dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian nasional. Dengan perkembangan tersebut serta sinergi kebijakan yang erat yang dilakukan otoritas sektor keuangan dan dunia usaha, maka pertumbuhan kredit pada 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran 10-12% year on year. Ketahanan sistem keuangan khususnya perbankan terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal Capital Adequacy Ratio CAR pada bulan November 2022 yang tetap tinggi, yaitu sebesar 25,45%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit juga tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) pada November 2022 yang tercatat rendah, yaitu 2,65% secara bruto dan 0,75% secara neto. Likuiditas perbankan pada Desember 2022 tetap terjaga, didukung oleh pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 9,01% year on year serta stand kebijakan likuiditas longgar yang terus diterapkan oleh Bank Indonesia. Hasil simulasi stres tes Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan tetap terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global, serta terus mendorong kredit dan pembiayaan bagi pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat, ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya pelayanan jasa perbankan melalui digital atau yang kita sering sebut digital banking. Nilai transaksi uang elektronik pada tahun 2022 tumbuh tinggi, yaitu 30,84% year on year, mencapai 399,6 triliun rupiah dan diproyeksikan meningkat 23,90% year on year hingga mencapai 495,2 triliun rupiah pada tahun 2023. Nilai transaksi digital banking meningkat 28,72% year on year menjadi 52.545,8 triliun rupiah dan diproyeksikan tumbuh 22,13% year on year mencapai
64.175,1 triliun rupiah pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah uang kartal yang diedarkan pada Desember 2022 meningkat 6,95% year on year, mencapai 1.026,5 triliun rupiah. Pada tahun 2023, Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang rupiah dengan kualitas terjaga di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk melalui perluasan untuk distribusi uang rupiah layak edar ke wilayah terluar, terdepan, dan terpencil. Demikian tadi rekan-rekan mengenai hasil pembahasan perkembangan maupun proyeksi ekonomi global, domestik, moneter, pembayaran, sistem keuangan ke depan sebagai dasar bagi Dewan Gubernur merumuskan bauran kebijakan. Berdasarkan hasil asesmen dan proyeksi menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 dan 19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-day reverse repo rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%, suku bunga deposit facility naik sebesar 25 basis point menjadi 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis point menjadi 6,5%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front-loaded, preemptive, dan forward-looking dalam memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI 7-day reverse repo rate sebesar 225 basis point secara akumulatif sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3 plus minus 1% pada semester 1 2023, dan inflasi indeks harga konsumen IHK kembali ke dalam sasaran 3 plus minus 1% pada semester 2 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor, imported inflation, terus diperkuat dengan operasi moneter falas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit falas dari devisa hasil ekspor sesuai mekanisme pasar. Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga secara terukur di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI 7-day reverse repo rate tersebut di atas. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui stabilisasi di pasar falas dengan transaksi spot, domestic non-delivery forward, DNDF, dan pembelian penjualan surat berharga negara di pasar sekunder.